Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini saya akan bercerita berkelanjutan dari kemarin tentang sertifikasi dosen. Jadi alhamdulillah sertifikasi dosen saya lulus 2021 sehingga saya bisa dikatakan dosen yang tersertifikasi secara nasional dan berhasil mendapatkan sertifikat pendidik. Itu merupakan sebuah pengakuan yang menurut saya sih achievement yang menyenangkan, karena pada akhirnya sebagai seorang yang berprofesi sebagai dosen akhirnya mendapatkan sertifikat dan diakui. Artinya kemampuan saya untuk mengajar, kemudian meneliti dan mengabdi kepada masyarakat itu sudah diakui negara. Dan itu menjadi titik poin yang menyenangkan. Tentu ada rasa syukur, tapi juga ada tantangan tersendiri karena sertifikasi dosen kali ini itu merupakan leap yang cukup tinggi dibandingkan sertifikasi pada tahun sebelumnya. Hal ini terbukti pada syarat-syarat sertifikasi yang tidak hanya sekedar TKBI dan TKDA, tapi juga ada beban kinerja dosen. Tentu ini juga menjadi perhatian teman-teman bagi yang pengen masuk sertifikasi dan perlu mempersiapkan secara lebih matang. Jadi gini, akhirnya saya menemukan jawaban berkaitan dengan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Yang gelombang 4 ini merupakan yang tidak lulus tahun 2020, tahun kemarin, yang akhirnya bisa diikutkan tetapi tidak perlu sertifikat pekerti. Seperti pada video-video saya sebelumnya tentang sertifikasi dosen, sudah saya jelaskan syarat-syarat apa saja yang masuk di dalamnya, dari peraturan, kemudian bagaimana cara submitnya, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman tentang seorang yang pernah berada di gelombang 3 dengan jabatan akademik yang masih muda. Jadi saya masih 2 tahun yang kemudian diikutkan sertifikasi sejak 2019. Kenapa ini menjadi hal yang menarik untuk diceritakan? Karena tidak banyak dosen-dosen yang memiliki motivasi untuk pengembangan diri. Jadi sertifikasi dosen kali ini, yaitu sertifikasi dosen tahun 2021, merupakan sertifikasi dengan cara yang baru. Tidak hanya sekedar mengumpulkan TKBI ataupun TKDA, tetapi memenuhi syarat sebagai dosen dengan adanya BKD, kemudian juga mengikuti pelatihan pekerti, kemudian juga memenuhi standar TKBI dan TKDA-nya. Syarat-syarat TKBI dan TKDA sudah saya sebutkan pada video sebelumnya, kalian bisa cek nanti. Kemudian yang paling penting untuk prepare pada sertifikasi dosen yang tahun 2021 kemarin adalah mengikuti pekerti. Itu bervariasi harganya, ada yang 1,5, ada yang 1.750, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung. Pelatihan instruksional ini akan membuat konstruksi berpikir sebagai dosen itu lebih matang. Karena pada hakikatnya dosen itu kan mendidik ya. Mendidik itu tidak hanya sekedar datang ke kelas kemudian membawa bahan ajar kemudian menyampaikan, tetapi bisa mengembangkan materi kemudian mencari cara-cara baru. Nah, di pelatihan instruksional atau pekerti itu kalian akan diajari tentang bagaimana RPS, membuat RPS, bagaimana menyusun LKM, lebar kinerja mahasiswa atau lebar tugas mahasiswa, bagaimana penilaiannya, indikator-indikator seperti apa, sehingga sampai pada titik pembaharuan kurikulum yang dilakukan oleh Kemendikbud, karena sekarang di bawahnya Kemendikbud, pembaharuan kurikulum karena sekarang di bawahnya Kemendikbud, sehingga ada yang namanya perubahan yang berbasis pada CPL atau capaian lulusan. Jadi CPL ini ditentukan oleh kampus sesuai dengan visinya dia, kemudian diturunkan ke fakultas, kemudian diturunkan ke prodi. CPL ini basisnya dari lulusan apa yang ingin dicapai sebenarnya. Sehingga prodi ada sebagai animator, ada sebagai graphic designer, kemudian ada sebagai ilustrator, kemudian ada banyak lah. Nah, dari CPL itu turunannya apa saja? Misalkan capaiannya dapat membuat gambar animasi penuh sekian menit, itu kan secara teknis, secara konseptual mampu menguasai drawing, kemudian juga mampu memberikan konsep, membuat storyboard, kemudian storyline, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan diturunkan ke mata kuliah distribusi yang akan diampu oleh dosen tersebut. Sehingga, mau tidak mau, pengembangan kita terhadap CPL ini akan sangat bervariatif antara satu dosen dengan dosen yang lain tentu.
Saya rasa ini akan menjadi sebuah hal yang baru untuk teman-teman dosen, karena pada akhirnya kita harus mengembangkan konstruksi berpikir tentang pengajaran itu sendiri, mempertanyakan kembali apakah pengajaran itu akan sesuai dengan lulusan yang akan dihasilkan atau enggak. Dan itu yang sepertinya menjadi tujuan Kemendikbud berikutnya gitu, mencetak manusia melalui Merdeka Belajar. Artinya mereka, orang-orang ini itu akan belajar sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan konstruksi berpikir mereka, sehingga kemampuannya itu akan maksimal gitu. Kemampuannya ini akan maksimal, dan di situ kita sebagai dosen dituntut untuk melakukan pengajaran dengan tahapan itu. Kita masuk ke bagian kedua, penelitian. Penelitian untuk di Serdes 2021 ini menurut saya itu sih tidak berat sih, karena saya pribadi sih sudah melakukan penelitian sejak pertama kali jadi dosen. Karena pada undang-undang guru dan dosen itu sudah dikatakan bahwa ketika sudah jadi dosen, mau tidak mau, suka tidak suka, melakukan tridharma perguruan tinggi. Apa saja? Pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan ketiganya ini harus dilakukan secara berurutan meskipun tidak dibayar. Saya ngerti teman-teman dosen yang ada di kampus-kampus swasta ini menjadi hal yang berat, tentu, karena kita dibayar per SKS. Kadang kita dibayar per SKS, dibayar per per kita ngajar, dibayar per jam ngajar. Bahkan ada yang sistem borongan, ada yang dapatnya duit dari ketika ngajar doang gitu, dan penelitian pengabdian itu diabaikan. Memang sistem pendidikan kita masih kacau, tentu ini menjadi catatan penting untuk perlu disadari, tetapi bukan berarti ada optimisme yang tertinggal. Kita bisa membuat sesuatu dengan passion kita sebagai dosen. Misal basis saya ada di DKV, kemudian saya mengembangkan metode-metode dalam pengajaran DKV. Bagaimana membuat mind mapping, bagaimana membuat brainstorm yang lebih efektif, kemudian juga bisa membuat mood board yang lebih bagus. Dan itu akan menjadikan mata kuliah itu akan berevolusi. Misal pada tahun kemarin ada UI UX sebagai garda depannya. Garda depan itu dalam artian set trendingnya itu semua UI UX. Pembukaan lowongan UI UX dengan gaji tinggi dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun ini kita kembali ke personal dengan adanya NFT. NFT ini menjadi menarik untuk dibahas, mungkin akan saya bahas ketika saya benar-benar sudah paham tentang bagaimana cara kerja NFT. Tapi dari kemarin saya ngobrol dengan seniman yang main di NFT itu, katanya cukup membantu sebagai sebagai pendulang kehidupan sebagai seniman. Kita tahu seniman di Indonesia sangat jarang sekali untuk hidup makmur, kecuali hanya beberapa saja, dan itu menjadi masalah. Pendidikan seni perlu dipertanyakan kembali. Ya, balik lagi ke sertifikasi dosen, berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, alangkah baiknya penelitian, pengabdian, dan pengajaran itu satu linear. Misal yang diajar itu adalah tentang teori desain, maka aplikasi penelitiannya juga teori desain. Bagaimana mempertanyakan desain, bagaimana pengajaran yang efektif, bagaimana membuat desain yang bagus, bagaimana yang sesuai dengan target khalayak, dan lain sebagainya. Begitupun dengan pengabdian masyarakat, alangkah baiknya juga sesuai dengan bidang yang kita minati. Balik lagi, itu akan ke motivasi masing-masing dari kita. Dan 2022 saya rasa menjadi tahun berikutnya dengan menggunakan sistem Serdos yang baru. Gitu. Pastikan apabila kalian sudah mempersiapkan untuk Serdos tahun ini, tahun 2022 ini, biasanya pengumuman akan muncul di bulan 4, bulan 5, itu akan ada penarikan. Kemarin juga sudah saya sebutkan ada tiga istilah. Yang pertama adalah nominasi, ini merupakan tahun kecukupan sesuai dengan kinerja. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah nominasi ini akan menjadi nominator. Nominator ini yang pada akhirnya nanti akan melengkapi syarat-syaratnya untuk bisa eligible. Nah, eligible ini merupakan pengumpulan syarat semua. Jadi dari TKBI, TKDA, BKD, kemudian juga ada syarat in-passing dan lain sebagainya. Nah, itu dikumpulkan. Silakan kalian baca aturan-aturan yang ada. Saya rasa itu cukup membantu. Tapi yang terpenting adalah lakukanlah penelitian pengabdian setiap semester. Itu penting. Tanpa disadari itu menjadi pembantu di Serdos saya tahun ini. Kemudian yang kedua adalah rencanakan untuk mengisi dari penelitian maupun pengabdian yang akan digarap.
Kenapa? Karena nanti di Serdos itu akan ditanyakan, akan diberikan ruang untuk mendeskripsikan penelitian seperti apa yang akan dibangun, kemudian pengabdian seperti apa yang sudah dikerjakan gitu, untuk menunjang mata kuliah maupun menunjang arah tujuan dari perdosenan kita. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, saran, kritik, dan lain sebagainya, silahkan untuk di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga di-share apabila ini bermanfaat. Thank you.